Penegakan hukum. Kalau penegakan hukum, korupsi ini ada 3 potensi sebabnya. 1, korup karena kebutuhan. Yang kedua, korup karena keserakahan. Yang ketiga, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan, gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari. 10 hari terakhir dia harus bagaimana? Lalu muncul tuh ruang untuk nutup. Obatnya bukan penegakan hukum saja. Penegakan hukum belum tentu menjerahkan, masalahnya nggak selesai. Ini sering saya sampaikan pada penegak hukum di Jakarta. Di Jakarta ini banyak orang melanggar. Ada 2 jenis pelanggaran. Melanggar karena butuh dan melanggar karena serakah. Oke? Kalau gedung tinggi ngambil air tanah dari kedalaman 200 meter tanpa izin, itu namanya melanggar karena serakah. Oke? Tapi kalau pedagang kaki 5, itu kalau melanggar biasanya karena kebutuhan. Selama kita tidak menyelesaikan kebutuhannya, dia akan terus-menerus melanggar. Karena itu negara menyelesaikan kebutuhannya, sehingga pelanggaran selesai, bukan diberikan hukuman yang berat. Hukuman berat tidak menyelesaikan, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau yang melanggar karena keserakahan, nah baru ini pakai hukuman yang menjerahkan. Ada rasa takut di situ. Dan koruptor paling takut adalah miskin. Atau miskin. Ada yang mengusulkan hukuman mati. Saya sampaikan, selama sistem penegakan hukum kita belum sempurna, jangan letakkan hukuman mati di sini. Karena ketika kita melakukan kekeliruan, kita tidak bisa mengkoreksinya. Jika sistem kita sudah sempurna untuk proses pengadilan dan lain-lain, nah itu soalnya lain. Tapi sebelum sempurna, maka perlu ada ruang. Bayangkan, selesai 2-3 tahun kemudian muncul bukti baru, ternyata dia bukan koruptornya. Mau dikembalikan pakai apa coba? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan dimiskinkan. Karena kita ada ruang. Jika sampai, kita ini manusia khilaf, ada ruang untuk itu. Nah ini yang kemudian dilakukan. Kami melihat penting sekali untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset oleh negara. Sehingga koruptor yang kemudian KPK ini tidak boleh sekedar taat hukum. KPK ini harus taat pada kode etik. Dia harus lebih tinggi dari hukum. Dia harus taat pada kepatutan. Kepatutan. Karena itu tadi kemarin saya sampaikan bahwa bila Allah takdirkan untuk kami bertugas, maka kami akan sampaikan semua pimpinan KPK yang terpilih harus tanda tangan pernyataan akan mengundurkan diri jika melanggar kode etik KPK. Selesai. Jadi bukan mengundurkan diri kalau jadi tersangka, bukan. Itu aja masih belum. Tapi bila melanggar kode etik, dan kode etik KPK, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan pernah bertugas menjadi ketua komite etik KPK tahun 2012. Ketika saya jadi ketua komite KPK, saya melihat dari dekat betapa standar kode etiknya itu sangat tinggi. Dan pada waktu itu saya belum pernah, ini saya cerita sedikit, saya belum pernah datang berada di sebuah kantor yang ketika waktu duha musolanya penuh dengan orang-orang sholat duha, kecuali di KPK. Betul-betul, saya datang kantor banyak, tapi hanya di KPK. Ini peristiwa 2012. Ketika waktu duha, itu semua hadir di situ. Begitu waktu sholat masuk, semua berbondong-bondong ada di musola. Dan waktu saya ngobrol dengan mereka, itu mereka selalu ingin cerita. Kan di musola kita duduk gitu. Pak, kami yang di sini ini betul-betul hanya mengandalkan pada pertolongan Allah, tidak ada yang lain. Karena yang dihadapi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita di sini tahu beres, Bapak Ibu. Karena mereka tak bercerita. Itu kalau datang ke situ ketemu dengan mereka-mereka yang bertugas, kalau saya mengatakan saya bangga lihat anak-anak muda penuh integritas yang waktu itu menjaga KPK. Luar biasa. Nah, tapi sebagian udah dikeluarin kemarin. Dikeluarin. Ini harus dikembalikan lagi nih orang-orang yang waras-waras ini. Mereka-mereka yang pemberani-pemberani ini. Orang-orang pemberani luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan satu orang
Saya cerita, kenapa kamu mau di KPK jadi berani? Itu saya cerita gini, Bang, saya dulu pernah tugas di polisi, dikirim ke Aceh. Kemudian ada konflik bersenjata di situ. Lalu peluru-pelurunya itu kenanya rambut saya, Bang. Bapak Ibu sekalian coba bayangin, pelurunya itu kenanya rambut. Gitu. Jadi saya ini sedang dikasih bonus umur sama Allah. Kalau enggak saya udah selesai berapa tahun yang lalu. Jadi bonus umur saya ini cuma mau saya pakai untuk membersihkan korupsi di Indonesia. Tidak lebih dari itu. Izin Pak Anies. Jadi Bapak sekalian, 5 menit lagi. Ya. Jadi Bapak sekalian, yang kita saksikan apa? Sebuah badan membersihkan korupsi harus berisi orang berintegritas. Dan orang berintegritas itulah yang harus kita jaga agar tak berada di situ dengan kode etik yang dijaga tinggi. Jadi Bapak sekalian kami hormati, izinkan saya merangkum atas apa yang saya sampaikan. Bahwa Indonesia harus menuju satu kemakmuran. Karena dengan satu kemakmuran, kita akan bisa merasakan Indonesia memberikan perlakuan yang sama bagi semuanya. Itu dilakukan lewat apa? Lewat mereview semua kebijakan yang ada, agar kebijakannya membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah, tanpa mengecilkan yang besar, tanpa melemahkan yang kuat. Garisnya itu. Lalu, di dalam proses ini semua, kita menyaksikan perlunya menjaga tatanan negara ini untuk selalu berada di dalam tatanan yang menjunjung tinggi adab di dalam bernegara. Etika yang dijaga. Prinsip negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini. Lalu, salah satu masalah terbesar Republik ini adalah praktek korupsi. Dan praktek korupsi ini diselesaikannya melalui satu, yang karena kebutuhan dibereskan kebutuhannya, yang karena keserakahan diberikan ancaman hukuman yang menjerakan, dan institusi yang mengelola penegakan hukum untuk korupsi yang serakah adalah KPK. KPK-nya ditinggikan standar kode etiknya. PR kita banyak. Saya hendak sampaikan pada semua, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Republik ini. Tapi insya Allah satu hal yang pasti, kita ingin perubahan itu bisa kita kerjakan dalam tempo yang sesegera mungkin.